Dalam rangka Dies Natalis ke-69 Universitas Hasanuddin menggelar tablik akbar dan doa bersama di JK Arenatorium Gor Unhas, Jumat 13 September 2025. Dalam acara yang dihadiri seluruh sivitas akademika ini, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA tampil membawakan tausiah agama. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyebut jika kegiatan ini adalah upaya Unhas untuk menyatukan ilmu pengetahuan dengan nilai spiritual. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang lebih sering dibicarakan adalah ayat-ayat kauniyah atau ilmu pengetahuan. Padahal ayat-ayat kauniyah dan kauliyah seharusnya menyatu. Untuk mewujudkan hal itu, Prof. JJ Sapaan Guru Besar Ilmu Kelautan ini menyebutkan berbagai program, mulai dari jamaah tablik di setiap fakultas, gerakan Unhas mengkaji dan salat berjamaah, hingga pembukaan jalur tahfiz 30 juz. Ia yakin dan percaya Unhas harus ikut menjadi penguat karakter bangsa yang berbasis pada bersatunya iman, takwa, dan ilmu pengetahuan. Prof. JJ juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Menteri Agama karena telah hadir bersama merayakan Dies Natalis Unhas. Kami suatu kebanggaan, kesyukuran, dan juga rasa terima kasih tak terhingga pada Andre Guruta, orang tua kita, dan juga saya kira pimpinan nasional Bapak Menteri Agama Profesor Nasaruddin Salam yang kita kenal bersama kita dalam ikhtiar Unhas untuk membangun universitas yang bukan hanya ayat-ayat kauniyah tadi, tapi ayat kauliyah, dan mudah-mudahan menjadi Baitul Hikmah yang insya Allah akan kita wujudkan bersama. Dalam tausiahnya, Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mengatakan Unhas dapat menjadi pusat peradaban dunia di masa depan. Ia bermimpi untuk mengembalikan kejayaan intelektual Bugis Makassar yang mirip dengan tradisi Baitul Hikmah di Baghdad pada masa lampau. Menurutnya, jika Baitul Hikmah bisa hidup kembali di kawasan timur Indonesia, maka Makassar akan menjadi sebuah kota yang sangat terkenal. Kita mengobsesikan Unhas ini akan menjadi epicentrum peradaban dunia intelektual muslim ke depan. Karena sangat memenuhi syarat, ya. Jangan mencari tempat lain yang syarat dengan berbagai macam kepentingan politik. Mari kita menjadikan Unhas ini epicentrum pure pengembangan akademik, terutama dunia Islam, ya kan. Dan non-muslim jangan khawatir karena Baitul Hikmah itu justru sangat adaptif terhadap non-muslim juga. Jadi nggak ada bedanya antara muslim dan non-muslim dalam hal aktivitas akademik, ya kan. Semua punya hak dan kewajiban. Siapapun yang menemukan terobosan-terobosan itu mendapatkan apresiasi dari pemerintah Baghdad pada waktu itu. Kita kembalikan tradisi ini ke depan, insya Allah, maka kita akan panen nanti hasilnya. Unhas akan menjadi suatu kekuatan dahsyat di masa akan datang. Prof. Nasaruddin pun mendorong Unhas untuk menjadi pusat pengembangan akademik murni dan adaptif terhadap semua kalangan. Ia menilai jika Unhas sangat memenuhi syarat untuk menjadi epicentrum peradaban dunia di level muslim ke depan. Abina Rahma Ahmad, Aunur Faiz Arma Putra, Unhas TV.